Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Pangestu, kelas S6 dengan NPM 2020-571. Langsung saya ingin membahas materi tentang pengertian akhlak dan keutamaannya. Adab sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat termasuk contoh dari akhlak mulia yang dimiliki seorang. Dalam Islam dikenal apa yang disebut dengan akhlakul karimah, di mana arti akhlak tersebut adalah akhlak yang hendaknya dimiliki setiap muslim. Apalagi anjuran untuk berakhlakul karimah sudah dijelaskan di sejumlah ayat Al-Quran dan hadis. Akhlak tersebut melekat dalam diri seseorang yang mendorong mereka bertindak atau berbuat sesuatu tanpa paksaan. Dengan kata lain, arti akhlak tersebut muncul secara alamiah dalam diri sendiri yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang. Selain itu, agama juga merupakan sumber dari akhlak yang dimiliki seseorang. Dalam Islam, arti akhlak dapat dikatakan bisa mendorong munculnya perbuatan dan hubungan antara Allah, sang manusia, dan alam semesta. Berikut dalil tentang akhlak. Itu ada dalil Al-Quran surat Syad ayat 46. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu mengingatkan manusia kepada negeri kiamat. Ayat di atas menjelaskan tentang akhlak tinggi yang dimiliki para nabi dan rasul, yakni selalu menjaga akhlak mulia serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Selain itu, sebagai petunjuk dan teladan manusia untuk menaati perintah Allah. Lanjut yang kedua, saya ingin membahas tentang adab atau etika belajar dalam Islam. Hakikat hidup adalah belajar. Hakikat belajar adalah proses transformasi menuju peningkatan kapasitas intelektual, keluhuran moral, kedalaman spiritual, kecerdasan sosial, keberkahan profesional, dan perubahan sosial menuju khairul ummah, yang artinya umat terbaik. Dengan belajar, manusia bisa hidup bermartabat dan membangun peradaban yang bersendirikan nilai keutuhan dan kemanusiaan. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca. Perintah ini sangat penting karena inti belajar adalah membaca. Tidak ada proses pembelajaran yang tidak melibatkan aktivitas pembacaan. Dalam Islam, belajar adalah ibadah. Menurut ilmu itu, belajar wajib bagi muslim dan muslimah. Hadis riwayat Muslim. Perintah membaca tersebut syarat dengan adab atau etika mulia. Tidak semua membaca itu disebut belajar atau mencari ilmu. Al-Quran mula-mula mengaitkan perintah membaca dengan Bismi Rabbik, atas nama Tuhanmu. Artinya, adab belajar mengharuskan pelajar untuk meneguhkan niat yang ikhlas karena semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
agar ilmu yang diperoleh membuahkan keberkahan dan memberi manfaat bagi orang lain. Baik, kita lanjut yang ketiga. Saya akan menjelaskan. Baik, saya akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. Ajarannya mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Islam dapat dipakai untuk mencapai kemajuan dan kedamaian, bukan hanya oleh Muslim, tetapi juga oleh non-Muslim. Islam bukan agama yang menjadi ancaman bagi golongan tertentu, tetapi Islam adalah sumber keadilan yang melindungi masyarakat dari tindakan kezaliman, serta membangun keharmonisan antar umat beragama dalam bernegara. Etika bernegara dalam Islam jelas menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bermusyawarahlah untuk berbagai urusan." Quran surat Al-Imran ayat 159. Konsensus dari sebuah musyawarah dilindungi dan ditegakkan oleh Islam. Untuk mencapai sebuah konsensus, Islam tidak kaku dalam mengatur pola dan sistem. Oleh karena itu, maka Islam tidak mengharuskan bentuk tertentu untuk sebuah negara, seperti monarki, presidentil, parlementer, dan lain-lain. Inti bernegara dalam Islam adalah kemampuan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Al-Quran juga mengingatkan para pembesar dalam sebuah negara agar menjauhkan dari tipu daya jahat, karena tipu daya mereka menjadi sebab hancurnya negara, sebagaimana firman-Nya, "Dan demikian pada setiap negeri kami jadikan pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri tersebut, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya." Setiap Quran surat Al-An'am ayat 123. Setiap orang telah diberi amanat oleh negara untuk menduduki sebuah jabatan, sekurang-kurangnya memiliki dua tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab sebagai warga negara, dan yang kedua, tanggung jawab sebagai pelaksana amanat negara. Kelalaian dan ketidakpedulian terhadap tanggung jawab menjadi sebuah kesalahan besar bagi seorang pejabat negara, karena nadi kehidupan rakyat berada dalam genggamannya. Terakhir, tentang pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Musyawarah atau asyura. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama, dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Asyura dijelaskan dalam ayat Quran surat Al-Imran ayat 159, yang artinya, "Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka." Dalam bermusyawarah itu juga harus adil dalam penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan, sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang, sebagaimana ayat Al-Quran yang menjelaskan. Quran surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Lalu dalam bermusyawarah
itu harus memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang diberikan saat musyawarah. Prinsip amanah terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Lalu bermusyawarah dan atau berdemokrasi juga harus ada kebebasan atau al-humiyah. Bagi seorang muslim, kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Berikut ayat yang mengingatkan seputar kebebasan dalam berdemokrasi. Quran Surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menjelaskan kebebasan memberi kritik dan saran. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengingatkan kebebasan berpendapat yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Dengan penjelasan ini, sesungguhnya Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan meski beda secara empirik. Islam adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan demokrasi adalah hasil pemikiran manusia. Prinsip demokrasi dalam Islam menjamin hak dan kewajiban semua yang terlibat bisa diterapkan tanpa kecuali. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.